salah satu Ondofolo di Ondofolo besar, Sentani. Sentani. Pak Boas Eno. Anak kami, Anis, datang di menghadap rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Ya, thank you. Waduh, jelang tahun baru ya. Ya, video barusan itu beredar dan sekarang viral. Anis dapat nama baru, yaitu Yohanes Anis. Aduh. Waduh, siap Pak Yohanes Anis ya. Selamat dengan nama baru yang sekarang melekat di Bapak. Gimana rasanya Pak, jadi minoritas? Ya, nama saya juga depannya Jo Pak. Dan banyak kawan mengira nama saya itu juga Johannes depannya. Padahal bukan. Jadi saya ini setengahnya minoritas. Ya, kemarin seharian tadi video Anis yang datang ke gereja di Papua, yang tadi kita lihat itu kemudian Anis mendapat nama depan baru, yaitu Yohanes. Memang heboh di dunia maya. Pendukung Anis aja yang senyap ya, mungkin juga kelabakan. Terutama pendukung jalur Petamburan. Nah, di video itu tadi, Anis tuh datang ke sebuah gereja bersama pengurus Partai Nasdem tentunya ya. Lalu seolah-olah nih, yang kita lihat tuh diangkat anak oleh seorang kepala suku di Papua, dan kemudian diganti atau ditambah namanya dengan Yohanes. Dan lalu Anis mengaminkan. Apakah ini sebuah kejutan buat Pak Yohanes Anis? Kalau Yohanes Anis bukan orang politik, mungkin saja ini kejutan ya. Tapi dalam dunia politik, apalagi Yohanes Anis ini kan nafsu sekali mau nyapres kan. Nggak ada yang kebetulan, apalagi kejutan tuh nggak ada. Semua tentu sudah didesain, by design, direncanakan dan dipersiapkan, ya kan? Jadi saya meyakini pemberian nama dalam video Anis itu ya memang sudah direncanakan, dan tentu saya meyakini Pak Yohanes Anis juga sudah tahu dan sudah oke lah ya, sudah ACC lah, kira-kira begitu. Ini sih kabar baik buat saya. Akhirnya Kadrun kena apa yang dinamakan senjata makan Tuhan. Sebelumnya nih, FPI dan sejenisnya itu pernah mengecam Presiden Jokowi karena merayakan Natal di Papua. Bahkan MUI itu menanggapi Presiden Indonesia yang mengucapkan selamat Natal di Papua di awal-awal Pak Jokowi memerintah, yaitu sekitar bulan Desember 2014. Dibilang haram. Presiden dibilang haram. Mungkin waktu itu MUI masih kebawa suasana Pilpres ya. Juga FPI dan organ intoleran sejenisnya, pendukung setianya Anis, menganggap Presiden Jokowi waktu itu ikut mengucapkan Natal di Papua itu sebagai orang murtad. Dan hari ini, bahkan Anis sampai mendapat nama Yohanes. Itu Rizik Syihab, Bahar Smith, Novel Bakmukmin, dan anak buahnya. Nggak bakal, saya yakin nggak bakal ada yang menentang. Kenapa? Ya ini strategi kampanye Anis. Yohanes Anis, bos. Atau MUI kemarin yang sampai bilang ke Kapolri soal larangan pakai atribut Natal. Bersuara kah? Nggak mungkin lah. Kenapa? Ya saya meyakini ini sudah masuk dalam bagian strategi kampanye Anis. Maka kemudian publik menilai benarlah apa yang disampaikan oleh Saiful Mujani, seorang pengamat politik dan juga pollster kredibel Indonesia. Pak Saiful Mujani, luar biasa itu waktu itu komentarnya. Komentarnya Saiful Mujani dulu itu sangat konteks dengan yang terjadi kemarin di Papua. Jangankan jadi Yohanes dan masuk ke rumah Tuhan, ibaratnya makan daging yang diharamkan pun kalau itu bisa buat Anis jadi presiden, akan dilakukan. Kira-kira begitu. Wah, keren ya Pak Saiful Mujani ya. Saya masuk salah satu yang ngefan ya. Memang menyedihkan sih menurut saya. Sejarah politik Indonesia akan mencatat kita punya politisi model Anis ini.
Ini saya sebut sebagai politisi palu gada. Apa yang pendukungnya mau, dia ada. Waktu pendukung dan juga konsultan politiknya menghendaki Anies mainkan isu ayat dan mayat, dia siap laksanakan. Terjadi di awal mula Anies mendapat predikat Bapak Politik Identitas di Jakarta. Waktu pendukung dan konsultan politiknya menghendaki Anies mainkan isu toleran, dia siap belusukan ke rumah-rumah ibadah selain di masjid ya, bahkan sampai ke Papua. Demi apa? Demi suara. Waktu pendukung dan konsultan politiknya menghendaki Anies makin terlihat toleran dan menghendaki Anies jangan terlalu dekatlah dengan tokoh-tokoh intoleran untuk sementara, Anies pun lakukan. Sementara LDR dulu lah sama geng 212 dan juga pentolan ormas intoleran. Semua demi naiknya hasil survei. Segala cara akan Anies lakukan. Bahkan ketika belum jelas partai mana yang akan ikutan lagi, yang akan mendukung dia sekalipun, Anies tetap percaya diri keliling Indonesia dengan jet pribadi sambil bicara kemiskinan. Ya, aduh, Natal yang suci. Mendadak ada kabar yang aneh ini. Saat Anies lahir, konon dengan nama Anies Rashid Baswedan. Sekarang jadi Yohanes Anies Rashid Baswedan. Cuma karena demi nyapres. Benarkah? Ini pertanyaan besar kita. Dan jelas saja, Kadrun dan MUI bingung mau bilang haram. Sebab Anies ikut merayakan Natal dan diberi nama Yohanes. Akhirnya yang haram berubah menjadi halal mungkin. Karena kepentingan nyapres. Loh, ini gimana fatwa kok mengikuti arus politik? Ya, oh iya, ini Ustadz Abdul Somad kemana ya? Kangen dengan komentar beliau, dengan ceramah beliau sebagai seorang ustadz. Soal Anies nambah nama Yohanes dan ikut merayakan Natal. Waduh, kira-kira apa ya komentarnya Abdul Somad kalau mendengar Anies sudah dapat nama Yohanes ini? Apakah juga akan ikut arus politik? Gimana baiknya aja lah Pak Ustadz ya. Kalau kata ente haram, ya haram. Ya mana yang ente nyaman aja Pak Ustadz. Kadang saya mikir ya, kalau Anies sampai segininya dia pura-pura toleran, sampai segininya dia mentolerankan diri, dan saya meyakini itu nggak otentik karena memang kesehariannya jauh dari hal-hal seperti itu. Istilahnya nature-nya Anies itu memang nggak seperti itu. Betapa besar banget nafsunya Anies, apalagi yang disebut sebagai syahwat politiknya demi jadi presiden. Kenapa nggak jadi manusia yang benar dulu? Kenapa nggak jadi Indonesia yang sebenarnya dulu? Kenapa nggak toleran sejak dalam pikiran dulu? Baru kemudian tanya hatinya, benarkah layak menjadi pemimpin level nasional? Baru kemudian tanya hatinya, benarkah bisa mengurus negara dengan 270 juta manusia di dalamnya dengan gimmick-gimmick seperti itu? Baru kemudian tanya hatinya, benarkah bisa merangkul semua kalangan? Kalau di Jakarta saja, untuk berkuasa, menghalalkan segala cara. Orang Jawa bilang ya, wes wayahe Yohanes Anies Baswedan berhenti membohongi diri. Wes wayahe Anies menghentikan merayu masyarakat dengan segala cara itu. Karena rakyat tahu kompetensinya hanya sekedar tata kata tanpa hasil nyata. Dan itu nggak sepadan dengan kerusakan sosial yang disebabkan pola tingkahnya dulu. Apakah kemudian Anies ini layak dapat nama Yohanes? Setahu saya, bagi kawan-kawan saya yang Nasrani, yang Kristen, Yohanes itu adalah nama seorang nabi yang sekaligus adalah pembaptis Yesus setelah dewasa. Gimana Pak Anies? Siap mendapat hidayah? Dan memang kedatangan Anies di Papua itu momentum paling bersejarah. Di mana Pak Yohanes Anies tadi berkunjung ke rumah Tuhan. Dan publik meyakini safari berikutnya dalam mencari Tuhan besar kemungkinan akan berakhir di sinagog, sebuah tembok ratapan, dan mengganti namanya menjadi Yudas. Apakah sampai seperti itu? Kalau kemarin Pak Jokowi, Pak Ganjar, Mas Gibran, bahkan Habib Lutfi
itu menghadiri undangan perayaan Natal di gereja, lantas dicap pendukung Anies, para kader itu sebagai kafir, murtad, dan lain-lain. Sekarang, giliran Anies merayakan Natal di gereja di Papua, katanya dianggap sebagai bapak pemersatu umat, bapak toleransi. Ya, kelakuan kadrun akan selalu seperti itu. Kita yang waras harus tetap bersatu. Jangan mudah dikoyak, karena bagi kita anak bangsa, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah pemersatu yang paling bermutu dan satu-satunya. Ya, akhirnya saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat sobat-sobat penonton Cokro TV. Saya Mas Jobre. Aman kan?